Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mari kita lanjutkan membuat nozzle di exchanger. Sekarang kita akan membuat nozzle LN6 di kepala exchanger di bagian ini. Menurut nozzle list, N6 ini adalah nominal pipe size-nya 4 in 300 pound. Di keterangan nozzle list, N6 adalah menggunakan pipa 4 in dan flank 4 in 300 pound. Jarak dari center line body exchanger 1120. Kita gambarkan, kita kopikan dulu yang ini. Kalau untuk mendetek kelas 20, kita cek dulu karena posisi N6 adalah berlawanan arah dengan nozzle yang ini. Kita buat garis ke bawah, kemudian yang ini kita coba lihat di wireframe supaya lebih teliti. Kita coba kopikan yang ini. Sampai perpendikular bagian ini. Selanjutnya kita ukurkan ini ke bawah 1120. Kita enter. Bantuan garis yang panjang kita hapus. Kita dapatkan jarak dari center line ke nozzle-nya N6 sekian 1120. Kita coba kembali ke realistik. Kita cek apakah yang kita buat sudah sesuai di tempatnya. Ya, nozzle N6 akan menempat di bagian ini. Kemudian kita buat garis bantuan. Kita akan membuat flank 4 in 300 poundnya di bagian ini. Kita cek dulu flank 4 in 300 pound.
Spesifikasinya seperti ini. Tinggi flanknya 85.5. Kita gariskan di sini. (85.5 mm). Selanjutnya garis bantuan kita naikkan ke atas dengan cara di-move. Tinggi nozzle kita kurangkan dari selisih pergerakan garis bantuan tadi. Kita potong sehingga yang tersisa adalah nozzle 4 in pipe yang akan terbentuk di sini. Kita buat lingkaran outside diameter pipe 4 in 114.3. 114.3. Kita bagi dua dulu. Kita membuat radius lingkaran 57.15. Nah, selanjutnya kita buat lingkaran dalam pipa 4 in. Dari spesifikasi flank kita bisa baca 102,26. (102.26) dibagi 2. Kita akan membuat radius lingkaran 51.13. Kita buat lagi di sini 51.13. Sudah terbentuk. Ini calon nozzle 4 in. Kita kopikan dulu yang ini ke bagian line yang ini. Kita akan memerlukan nanti untuk membentuk line. Kita kembali lagi ke sini. Yang ini kita kopikan ke bawah lingkaran. Kemudian lingkaran luarnya kita surface planar. Setelah itu kita trim dengan pembatas trim lingkaran dalam pipa 4 in. Sudah terbentuk. Selanjutnya kita solid extrude sampai center body exchanger, tidak masalah. Langkah berikutnya kita gunakan kembali insert diameter body exchanger untuk memotong nozzle flank 4 in. Kita solidkan dulu dengan perintah extrude. Kita lebihkan dulu sekian. Setelah itu kita gunakan perintah subtract. Kita tunjuk nozzle 4 in, enter, kemudian pemotongnya yang ini, enter. Kita cek apakah benar-benar sudah terpotong. Ya, nozzle 4 in sudah terpotong dan sudah membentuk lekukan seperti ini. Berarti langkah kita sudah betul. Selanjutnya kita membuat flank 4 in 300 pound. Tadi kita sudah gambarkan tingginya adalah 85.5. Kita akan membuat lingkaran face planknya. Kita lihat lingkaran face plank adalah 254 dibagi 2. Kita akan membuat lingkaran dengan radius 127. Dengan perintah C kita buat lingkaran. Pusat di sini, radius 127. Kemudian ketebalan face plank ini menurut list adalah 30.2. Kita kopikan saja.
30.2. Kita cek kembali. Di sini ada fish gasket. Fish untuk pemegang gasket 1,5. Jadi kita harus naikkan fish blank ini dengan perintah move 1,5. Sudah dinaikkan. Selanjutnya kita buat garis dari sini ke sini. Kita buat garis perempatan atau per 90 derajat dari kuadran ke kuadran. Oke, selanjutnya kita cari perpotongan garis ini dengan garis yang kita buat di kuadran per 90 tadi. Kemudian kita cek kembali, kita akan membuat lingkaran dengan diameter 146 dibagi 2. Kita buat lingkaran dengan radius 73 dengan pusat lingkaran di sini. Radius 73. Selanjutnya kita hubungkan. Kita ganti kursor ke bidang tegak. Kita gunakan polyline untuk menghubungkan garis ini dengan ini. Kita balik dulu ke normal. Ini harus dihubungkan terlebih dahulu dengan garis di posisi kursor normal. Sekarang kita gunakan polyline. Kita hubungkan garis ini. Kursor belum kita ubah, kita ke kursor tegak. Kita pakai polyline kembali. Kita hubungkan perpotongan garis-garis ini membentuk polyline, garis bersambung. Sudah terbentuk. Kemudian kita surface planar. Setelah itu dengan perintah solid revolve kita putar 360 derajat. Penampang bagian kemiringan flank sudah terbentuk. Kita kembalikan ke posisi top. Kita kopikan lingkaran dalam flanknya nanti untuk memotong flank yang terbentuk. Selanjutnya kita garap fish flanknya yang ini dengan perintah solid. Kita extrude sejauh 30.2 sesuai ketebalan fish flank. Sudah terbentuk seperti itu. Langkah berikutnya kita potong flank ini dengan bantuan lingkaran dalam pipa 4 in seperti ini. Pemotongnya saya bedakan warna saja biar kelihatan lebih jelas. Kita gunakan perintah subtract. Kita pilih body flank yang sudah terbentuk. Nah, ini subtract. Kita pilih yang ini, kemudian yang ini, enter. Kemudian kita pilih yang hijau untuk pemotong, kita enter. Penampang flank sudah hampir jadi. Selanjutnya kita tinggal membuat lubang. Kita cek kembali. Flank 4 in 300 pound mempunyai 8 lubang. Ini artinya 360 dibagi 8. Setiap 45 derajat ada lubang yang akan digunakan untuk baut 7/8 in atau M20. Jadi kita membuat lubang dengan diameter M22. Kita persiapkan calon lubangnya dulu. Kita buat di sini diameter radius 11 sehingga diameternya 22.
Sudah betul. Kemudian kita solid extrude-kan, kita buat ketinggian 100 extrude-nya. Saya bedakan warnanya supaya agak jelas. Selanjutnya kita gambar lingkaran centerline lubang ke lubang 200.2. Kita bagi dulu, kita buat lingkaran dengan diameter 100.1 di pusat bagian ini, karena kita akan membuat di sini 100.1 sudah terbentuk. Kemudian calon lubang baut ini kita pindahkan dari center ketemu center pertemuan ini. Kemudian ini kita tekan dengan perintah move ke bawah sampai kira-kira bisa melubangi base plank seperti ini. Sudah terlihat. Setelah itu kita rotasikan dulu. Karena lubang adalah setiap 45 derajat, maka kita rotasikan setengahnya, jadi kita rotasi 22.5 derajat. Kemudian ini kita copy, kita tempatkan lagi di tempatnya semula. Kemudian kita klik, kita rotasi 45 derajat. Seperempat flank sudah terbentuk calon lubang baut 2. Kemudian kita klik saja ini, kita gandakan dengan perintah mirror 3 dimensi dengan sumbu mirror di bagian ini. Kita enter, sudah terbentuk 4 calon lubang baut. Kita tunjuk kembali 4 calon lubang baut, kita gandakan lagi dengan perintah mirror 3 dimensi dengan sumbu mirror di bagian ini. Kita enter, sudah terbentuk 8 lubang baut sesuai dengan spesifikasi flank. Selanjutnya dengan perintah subtract, kita akan melubangi flank ini. Kita pilih dengan lubang baut yang ini, kita kerjakan sekaligus. Kita pilih calon lubang bautnya. Setelah ditunjuk semua, kita enter. Flank sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat gasket. Kita coba turunkan flank ini. Kita dapatkan lingkaran inset diameter pipa 4 ini kembali. Kita kembalikan ke posisi semula. Kita cek resist pitch untuk flank 4 in 300 pound berdiameter 157.2 dibagi 2. Kita buat lingkaran dengan radius 78.6. Kita buat di sini. Ini lingkaran calon face gasket.
kita planarkan dengan surface perintah, kemudian kita trim dengan pemotong lingkaran dalam pipa paten. Selanjutnya planar yang terbentuk kita extrude di perintah solid dengan ketebalan 1,5 sesuai spek. Sudah terbentuk gasket, saya bedakan warnanya biar lebih jelas. Saya kasih warna kuning. Selanjutnya gasket ini kita gabungkan dengan flank. Kita cari posisi pandang yang bagus seperti ini, kemudian kita klik, kita move, kita pilih center line, kita hubungkan dengan center line di sini. Kita lihat gasket sudah menempat di permukaan flank. Selanjutnya kita perintahkan union untuk menggabungkan kedua bagian ini. Gasket face resist face untuk gasket dengan body flank sudah terbentuk menyatu. Semua bantuan kita hapus saja. Selanjutnya kita gabungkan flank yang sudah terbentuk ini. Kita copy, kita pindahkan center ini ketemu center flank pipa 4 in nozzle. Sudah terbentuk. Flank yang ini kita pindahkan, kita simpan di library material, sehingga nanti kalau diperlukan kita tinggal mengcopy saja. Kita simpan di material sebelah sini di library. Selanjutnya semua bantuan bisa kita hapus. Ini juga bisa kita hapus, sudah tidak diperlukan lagi. Nozzle N6 4 in 300 pound sudah kita buat. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Kita akan melanjutkan lagi konstruksi nozzle di exchanger ini dengan membuat nozzle-nozzle lainnya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.